Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat hebat? Selamat bertemu kembali dengan kami. Saya Fikri dan saya Putri. Nah, sahabat-sahabat hebat, kali ini kami akan menceritakan sebuah dongeng legenda. Kalian pasti tahu kan? Legenda adalah sebuah dongeng yang menceritakan asal mula terjadinya suatu tempat. Kalian tahu Gunung Tangkuban Perahu? Ya, yang terletak di daerah Lembang, Bandung Barat. Nah, kami akan menceritakan dongeng asal mula Gunung Tangkuban Perahu dan kisah dari Sang Kuryang. Selamat menyaksikan video kami. Diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bernama Dayang Sumbi yang tinggal bersama anaknya bernama Sang Kuryang. Keduanya tinggal di sebuah desa bersama dengan seekor anjing kesayangan mereka yaitu Tumang. Sebelum hidup berdua bersama anaknya, Dayang Sumbi menikah dengan titisan dewa yang telah dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Tanpa mereka sadari, mereka hidup bertiga bersama suami dari Dayang Sumbi dan ayah dari Sang Kuryang yang berubah menjadi anjing kutukan tadi. Setelah melewati masa bersama anaknya, Sang Kuryang pun tumbuh menjadi pemuda dengan paras mempesona serta tubuh yang gagah dan kuat. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak pemberani yang senang berburu. Ia pun selalu ditemani si Tumang yang merupakan titisan anjing dari ayah kandungnya sendiri. Pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk mencarikan kijang. "Anakku, bisakah kamu carikan Bunda hati kijang? Bunda ingin makan hati kijang," ujar Dayang Sumbi kepada putranya. "Baik Bunda, Sang Kuryang akan mencarikan hati kijang," ujar Sang Kuryang dengan senang hati. "Pergilah, hati-hati, biarkan Tumang menjagamu," ujar Dayang Sumbi kepada putranya. Akhirnya, Sang Kuryang ditemani si Tumang berburu ke hutan untuk mendapatkan kijang sesuai yang diinginkan Dayang Sumbi. Saat di hutan, Sang Kuryang melihat kijang yang tengah merumput di balik semak-semak. Sang Kuryang pun berkata, "Hei Tumang, kejarlah kijang tersebut dan tangkaplah untukku," perintah dari Sang Kuryang pada anjingnya. Namun, ada hal aneh yang terjadi pada anjing peliharaannya itu. Si Tumang yang biasanya penurut kini menolak perintah Sang Kuryang untuk mengejar kijang tadi. Sang Kuryang pun marah dan mengatakan, "Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu." Ancaman tersebut tidak dipedulikan si Tumang, yang membuat Sang Kuryang semakin kesal dan marah. Hingga akhirnya kesabaran Sang Kuryang berganti menjadi amarah. Dia membunuh Tumang yang menjadi binatang kesayangan ibunya. Karena tak berhasil mendapatkan hati kijang, akhirnya Sang Kuryang membawa hati si Tumang untuk diberikan kepada ibunya. Betapa murka Dayang Sumbi saat mengetahui bahwa hati yang diberikan itu adalah hati si Tumang. Dayang Sumbi kemudian meraih gayung dan memukul kepala Sang Kuryang sambil mengatakan yang sesungguhnya, "Tumang itu ayahmu, Sang Kuryang." Setelah itu, Sang Kuryang merasa sakit hati karena mendapat perlakuan seperti itu dan pergi dari rumahnya. Sang Kuryang merasa jika ibunya lebih sayang kepada si Tumang daripada dirinya. Betapa menyesalnya Dayang Sumbi telah memukul anaknya dengan gayung. Dia memohon maaf pada Sang Maha Pencipta, kemudian Dayang Sumbi diberi karunia dengan kecantikan yang abadi. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Sang Kuryang kini tumbuh menjadi seorang pemuda tampan dan gagah perkasa. Dia senang berburu ke tengah hutan. Suatu hari, Sang Kuryang berada di sebuah hutan belantara. Dia melihat sebuah rumah dan ternyata isinya adalah penghuni yang sangat cantik jelita, yaitu Dayang Sumbi. Sang Kuryang mendatangi rumah tersebut dan betapa takjubnya Sang Kuryang saat melihat kecantikan penghuni rumah tersebut. Serta merta, Sang Kuryang langsung jatuh hati pada penghuni itu. Akhirnya, mereka berkenalan dan Sang Kuryang mengganti namanya menjadi Jaka. Sang Kuryang berniat ingin meminang gadis tersebut untuk menjadi istrinya. Dayang Sumbi menerima lamaran dari Jaka. Sebelum pernikahan berlangsung, Jaka berniat akan pergi berburu. Dayang Sumbi membantu mengenakan ikat kepalanya. Namun, betapa terkejutnya si gadis yang tak lain adalah Dayang Sumbi melihat bekas luka yang ada di kepalanya.
Dayang Sumbi menanyakan asal bekas luka itu. Luka ini saya dapatkan saat saya masih anak-anak. Ibu saya memukul dengan gayung ke kepala saya hingga berbekas hingga sekarang. Jelas Sang Kuryang. Yakinlah Dayang Sumbi bahwa pemuda yang sedang berada di hadapannya adalah Sang Kuryang putranya. Dayang Sumbi bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Pernikahan itu harus dibatalkan karena mereka berdua adalah ibu dan anak. Dayang Sumbi akhirnya berbicara dengan Sang Kuryang. Kang Mas Jaka, bolehkah aku meminta sesuatu sebagai syarat pernikahan kita? Tanya Dayang Sumbi. Apakah yang akan Dinda minta dari Kanda? Tanya Sang Kuryang balik bertanya. Dinda meminta Kanda untuk membendung sungai Citarum dan membuatkan sebuah kapal yang akan diletakkan di bendungan tersebut. Pekerjaan itu harus selesai sebelum matahari terbit, ujar Dayang Sumbi menyatakan keinginannya. Dayang Sumbi sengaja memberikan syarat yang cukup berat buat Sang Kuryang. Harapannya Sang Kuryang tidak akan mampu memenuhi janjinya dan pernikahan dengan Sang Kuryang batal. Sejenak Sang Kuryang berdiam diri saat mendengar perintah dari pujaan hatinya. Betapa berat permintaan itu. Apakah dia akan sanggup memenuhi perintah dari pujaan hatinya? Baiklah Dinda, Kanda akan menyanggupi perintah itu, ujar Sang Kuryang. Dia yakin akan memenuhi janjinya, karena itu dia memilih kesaktian. Kemudian Sang Kuryang menggunakan kesaktiannya untuk memanggil para lembut yang akan membantunya menyelesaikan tugasnya. Wahai para lembut, datanglah, bantulah saya untuk membangun sungai Citarum ini dan membuat perahu yang megah. Sang Kuryang membacakan mantra-mantra dengan tenang. Seketika datanglah para lembut untuk membantunya. Dalam sekejap sungai Citarum dapat dibendung. Semua yang dilakukan Sang Kuryang kemudian membuat Dayang Sumbi merasa cemas. Kemudian pekerjaan sebentar lagi selesai sebelum hari berganti. Dayang Sumbi pun mencari cara untuk menggagalkan rencana tersebut, karena ia tidak mau menikah dengan anaknya sendiri, dan ia memohon bantuan kepada para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapat petunjuk untuk mendebarkan buah rarang atau kain putih hasil tenun. Dia juga membunyikan lesung dengan keras. Setelah itu, Dayang Sumbi berkeliling dan memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Mendengar suara ayam sudah bersuara, para jin yang membantu pekerjaan Sang Kuryang pun sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa fajar telah tiba. Mereka kemudian menghilang ke segala penjuru dan meninggalkan Sang Kuryang dengan pekerjaan yang belum selesai. Tentu saja hal tersebut membuat Sang Kuryang marah besar kepada Dayang Sumbi karena merasa dicurangi oleh istri calon istri sendiri. Dayang Sumbi, aku tahu semua ini adalah perbuatanmu, teriak Sang Kuryang penuh amarah. Sang Kuryang meyakini bahwa fajar sesungguhnya belum tiba dan masih ada waktu untuk menyelesaikan danau tersebut. Lantas Sang Kuryang murka dengan menjebol bendungan tersebut. Kemudian aliran sungai Citarum dilemparkannya ke arah timur hingga menjadi gunung Manglayang. Air yang semula memenuhi danau akhirnya pun menjadi sungai. Sang Kuryang kemudian dengan kekuatan saktinya menendang perahu yang tadi ia buat hingga terjatuh dan terlungkup sampai menjelma menjadi gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Masih dengan hawa amarah yang besar, Sang Kuryang yang mengetahui ini semua adalah siasat Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Kemarahan yang terus meluap itu kemudian membuat Sang Kuryang mengejar. Dayang Sumbi yang merasa ketakutan hingga menghilang di sebuah bukit. Selain perahu yang menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu, bukit yang menjadi tempat menghilangnya Dayang Sumbi pun ikut menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya ikut menghilang ke alam gaib. Nah, demikian sahabat hebat, dongeng legenda Tangkuban Perahu. Pesan moral dari dongeng ini adalah
1. Tidak berbohong kepada kedua orang tua. 2. Tidak diperdaya amarah hingga lepas kendali. 3. Menahan emosi. 4. Tidak diperdaya dengan hawa nafsu. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan dongeng-dongeng berikutnya. Sampai jumpa sahabat hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.